Halo teman-teman, video ini untuk melanjutkan video pembahasan terkait dengan penyusutan aset berdasarkan PMK 72 tahun 2023, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara menghitung penyusutan berdasarkan metode garis lurus. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana perhitungan penyusutan berdasarkan metode saldo menurun. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lihat dulu aturan main dalam PMK 72. Nah, pertama di sini kita akan lihat dulu perbedaan antara metode garis lurus dengan metode saldo menurun. Yang pertama di sini untuk garis lurus berlaku untuk bukan bangunan dan bangunan. Nah, sementara untuk saldo menurun yaitu di ayat 2 ini hanya berlaku untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Kemudian tarif untuk saldo menurun adalah 2 kali dari tarif garis lurus. Nah, bisa kita lihat di sini untuk bukan bangunan kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, untuk garis lurus 25%, dan untuk saldo menurun adalah 50%. Kelompok 2 untuk masa manfaat 8 tahun dari 12,5 menjadi 25% untuk saldo menurun. Kemudian kelompok 3 untuk masa manfaat 16 tahun dari 6,25 menjadi 12,5. Kelompok 4 20 tahun dari 5 menjadi 10%. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini bahwa penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana pada ayat 1 selain bangunan, ini selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Jadi dari nilai sisa buku ya. Dan pada akhir masa manfaat, nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas, maksudnya secara konsisten. Oke. Nah, setelah kita mengetahui aturannya, mari kita lihat contoh ya. Contoh perhitungan untuk penyusutan saldo menurun. Nah, di sini contohnya harga perolehan aset itu adalah 4.500.000. Kemudian tanggal perolehan adalah 15 April tahun 2026. Umur 4 tahun atau kelompok 1. Tarif penyusutannya adalah 50%. Nah, di sini ada keterangan bahwa masa akhir susut adalah tanggal 31 Maret tahun 2030. Nah, secara perhitungan manual di sini ada tahun pertama itu 2026. Untuk bulan awalnya yaitu dari 15 April sampai dengan 31 Desember 2026. Nah, ini kita proporsionalkan yaitu 9 bulan dari April sampai Desember itu adalah 9 bulan. Sehingga penyusutannya adalah, kita lihat rumus di sini, berarti dari nilai sisa buku awal ini dikali 50% dibagi 12 dikali dengan jumlah bulan pada tahun pertama, sehingga akumulasinya kita lihat di sini sama dengan penyusutan tahun pertama. Kemudian untuk nilai sisa buku yaitu 4.500.000 dikurangi 1,68 ini. Nah, untuk tahun kedua itu tahun 2027, berarti itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 2027, cuma bulannya adalah setahun penuh yaitu 12 bulan. Maka perhitungan penyusutannya adalah 50% dari nilai sisa buku ya. Baru kita proporsionalkan, ini adalah setahun. Begitu juga dengan tahun ketiga yaitu 2028, dari nilai sisa buku sesuai dengan aturan tadi 50% dikali nilai sisa buku. Kemudian tahun 2029 sama, jadi ini juga tahun 2009 itu adalah 50% dikali nilai sisa buku dibagi 12. Ini kita proporsionalkan baru dikalikan 12, artinya setahun penuh ya. Nah, sesuai dengan aturan tadi bahwa nilai sisa buku akhir disusutkan sekaligus pada tahun terakhir ya. Ini adalah kita susutkan ya sekaligus ya. Berarti rumusnya adalah nilai sisa buku tahun 2029 untuk
2030 menjadi penyusutan full ya, sehingga nilai sisa bukunya pada tahun 2030 adalah 0. Nah, ini adalah jumlah bulan. Jadi untuk kelompok 1 itu adalah 4 tahun dikali 12 jadi 48 bulan. Nah, dalam tabel kita akan melihat nanti ini untuk tahun pertama, berarti dari April sampai dengan Desember. Nah, rumusnya ini untuk penyusutan bulanan, yaitu dari penyusutan ini dibagi dengan 12 ya, dengan 12. Kemudian tahun kedua penyusutan ini, yang tahun kedua ini kita bagi 12, yaitu dari Januari sampai ini nilainya sekian, 117.188. Untuk tahun ketiga yaitu 2028, rumusnya sama ya, kita bagi 12, penyusutan setahun itu dibagi 12 sampai dengan penyusutan di masa pajak terakhir. Ini adalah nilai sisa buku per Februari tahun 2030 ya, sesuai dengan aturan bahwa masa pajak terakhir itu nilai sisa bukunya disusulkan penuh dalam 1 bulan atau 1 tahun. Oke, sekarang kita akan masuk tabel dalam penyusutan. Nah, di sini hampir sama dengan video kemarin, tabelnya asetnya juga saya samain agar tidak membingungkan. Jadi ini dalam kita bisa siapkan kode aset, terus nama aset. Di sini ada tanggal perolehan yaitu tanggal beli. Di sini ada umur, tarif per tahun. Nah, kita lihat tadi tarif per tahunnya untuk kelompok 1 50%, untuk kelompok 2 masa manfaat 8 tahun 25%, dan untuk selalu menurun dengan masa manfaat 16 tahun 12,5, untuk kelompok 4 dengan umur 20 tahun maka 10%. Nah, ini untuk bangunan. Nanti teman-teman kalau menggunakan selalu menurun berarti terpaksa menggunakan 2 metode apabila teman-teman mempunyai aset bangunan. Nah, di sini kita sesuaikan dengan metode garis lurus ya, karena dalam aturannya tadi untuk selalu menurun hanya berlaku untuk kelompok bukan bangunan. Oke, setelah itu ini kita bahas tarif ini jumlah, kemudian harga perolehan adalah harga perolehan satuan, terus nilai perolehan. Nah, di sini saya tambahkan ini ya, bulan akhir atau bulan akhir susut atau bulan penjualan. Nah, ini adalah nanti ada kasus bagaimana apabila terjadi penjualan di pertengahan tahun atau bukan di akhir tahun ya. Ini contohnya nanti di sini kita akan bahas 15 Mei 2026 ya. Kemudian ini penyusutan tahunan, berarti penyusutan di sini tahun 2025. Oke, tahun 2025. Terus penyusutan bulan ini. Nah, ini nanti teman-teman kalau laporan keuangannya bulanan, nanti teman-teman yang diinput di jurnal adalah kolom M ini, yaitu penyusutan bulan ini. Jadi ini tiap bulan kita jurnal ke dalam laporan keuangan. Ini kita jurnal. Kemudian saya tambahkan informasi di sini penyusutan year to date, yaitu untuk mengetahui berapa beban penyusutan dari awal tahun bersangkutan. Ini berarti tahun 2025, berarti dari 1 Januari sampai dengan ini 31 Desember 2025 adalah 1.250.000 untuk aset yang pertama. Nah, coba kita lihat di sini kalau kita rubah ininya. Contohnya di sini kita ambil sampai dengan Juni 2025, maka nilainya adalah ini adalah penyusutan ini adalah dari Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2025. Jadi ini juga fungsinya nanti untuk membandingkan berapa biaya penyusutan secara year to date antara penyusutan perhitungan tabel ini dengan laporan keuangan kita ya. Nah, ini juga akumulasi penyusutannya, ini karena tahun pertama maka nilainya sama ya antara penyusutan year to date ini dengan akumulasi. Nah, di sini ada nilai sisa buku. Nilai sisa buku adalah perolehan, ini total nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Oke, kita coba rubah ini ke tahun 2026, contohnya di Januari. Nah, ini penyusutan tahun keduanya ini tadi ya. Kita lihat tadi ini aset yang dicontoh itu adalah ini nilainya 4.500.000.
penyusutan tahun 2026 itu adalah, kita lihat di sini ya, ini tadi contohnya ini kita gunakan ini 15 April 4.500.000 ya. Ini masa pajak terakhirnya adalah Maret 2030. Mari kita lihat di contoh tadi. Nah, ini adalah tahun 2026 ya. Ini penyusutannya tahun 2016 75.500. Di sini juga sama. Kemudian kita pindahkan ke tahun 2027. Kita bisa pilih tanggalnya bulan berapa aja. Nah, untuk tahun 2027 untuk aset yang kita contohkan tadi yaitu 1.406.250.000, kita lihat di contoh nilainya sama ya. Jadi ini kalau teman-teman bisa melihat rumusnya ini, rumusnya lumayan panjang ya ini ya, dan lumayan menjelimet rumusnya. Jadi teman-teman, saya nggak jelasin rumusnya di sini, teman-teman bisa melihat aja rumusnya di sini. Di sini nanti teman-teman bisa screenshot bagaimana cara pembuatan rumusnya. Kemudian penyusutan bulanan. Nah, ini adalah dibagi 12 ya. Sama ini tadi penyusutan year to date-nya. Oke, kita lihat sampai 2028. Ini 31 Januari 2028. Penyusutannya adalah 703.125 rupiah. Ini kita lihat tahun 2008 di sini nilainya adalah sama ya. Kemudian untuk tahun 2029 nilai penyusutannya secara tahunan adalah 351.563 rupiah. Di sini secara manual di sini ya sama nilainya ini penyusutannya. Kemudian kita lihat sampai 30 Maret ya. 31 Maret 2030. Nah, ini penyusutannya, ini nilai penyusutannya adalah 322 ya, 26 ya. Penyusutan bulan ini 322 266. Oke, nilainya dari sini. Nah, karena ini secara bulanan, jadi sisa nilai buku 2030 itu adalah 351. Tapi kita proporsionalkan secara bulanan karena sudah disusutkan di Januari dan Februari. Jadi 322 266 ini adalah sisa penyusutan dari Januari sampai dengan Februari. Nah, di akhir bulan berarti di akhir masa penyusutannya kita susulkan sekaligus. Year to date-nya adalah 351. Nah, mari kita lihat selanjutnya di sini ya, sama semua. Namun di sini di garis lurus rumusnya agar berbeda. Ini sesuai dengan garis lurus ya. Di sini ada GL garis lurus. Nah, teman-teman kalau lihat video sebelumnya ini sedikit berbeda susunan tabelnya karena saya ada penambahan di sini adalah akhir atau tanggal penjualan. Karena kemarin itu saya belum mempertimbangkan apabila ada penjualan bagaimana gitu. Di sini saya sudah mempertimbangkan apabila ada aset yang dijual, maka nanti di sini teman-teman tinggal insert ya, insert di bawah, atau teman-teman bisa, yang penting di sini nanti teman-teman isi dengan jumlah aset yang dijual itu dengan angka minus. Harganya diisi sesuai dengan harga perolehan dari induknya, dari aset yang dijual. Kemudian nanti ini adalah diisi dengan tanggal penjualannya, maka penyusutannya terhitung dia minuskan ya. Jadi ini sistemnya, konsepnya net off ya, sehingga nilainya kita net off sampai akhir buku ya, sama dengan selalu menurun. Ini sudah sama, nilainya sama ya. Jadi rumusnya sama. Ini untuk penyusutan bulan ini rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini nanti bisa teman-teman screenshot dan bisa diulang. Kemudian penyusutan year to date-nya ini sangat panjang ya. Jadi ini saya tidak jelasin, ini kalau saya jelasin sangat panjang videonya. Pusat kalkulasi penyusutan ini.
Oke, demikian video ini. Nanti apabila teman-teman ingin memesan template ini, teman-teman bisa menghubungi di nomor WhatsApp atau melalui email yang tertera di description channel saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.